tapi ditambahi 0, jadi 90 gitu. Jadi sekarang kita fokus ke 9 kali 2 sampai 9 kali 9 dulu ya. Oke. Contoh 9 dikali 3, buka yang lebih kecil berarti kita buka 3 di tangan kanan. Rumusnya setelah dibuka kita tutup 1 dari belakang. Tutup 1. Sudah, tinggal dibaca. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka dibaca puluhan, yang tertutup dibaca biasa. Yang terbuka ada 2 berarti 20, yang tertutup ada 5, 6, 7. Tinggal digabung, 27. Lagi 9 dikali 6. Kita buka yang lebih kecil yaitu 6 dikurangi 1. Oke, dibaca 54. Udah gitu doang. 9 dikali 8. Bukanya yang lebih kecil yaitu 8, tutup 1. Oke, jawab 5, 6, 7, 72. Bisa ya teman-teman ya. Kalau 9 dikali 9 berarti buka 9 dikurangi 1. Jadi 5, 6, 7, 8, 81. Terpahami? Saya. Oke, baik. Nah, kalau 9 kali 10 yang tadi saya bilang ya. 9 kali 10 itu sebenarnya bukanya 10-nya. Bukanya 10 dikurangi 1 ya. Berarti 10 dikurangi 1 kan jurus 4. Tutup 10, buka saudara besar 1 yaitu 9. Karena udah dikurangi 1, jadi tidak perlu dikurangi lagi di sini, tinggal dibaca. Karena terbuka semua, jadi dibaca puluhan, ya kan? Jadinya 90. Sebenarnya begitu caranya. 9 dikali 10, bukanya yang 10-nya, dikurang 1. 10 kurang 1, 9. Jadi baca 90. Cuman karena kayaknya kalau ke anak-anak, apalagi anak-anak baru, kayaknya bingung ya. Kenapa kok bisa 10-nya yang dibuka? Kenapa kok bisa pakai tidak cukup dan saudara-saudara? Nah, itu kan belum sampai di jurus 4. Sedangkan perkalian 9 itu dikenalkan di awal. Anak-anak sudah belajar perkalian 9. Maka dari itu saya biasanya dan guru-guru lain juga suruh hafalkan aja. Karena perkalian 10 gampang untuk dihafalkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misal perkalian 9 yang 9 kali 5. Berarti buka berapa? Buka 5. Kurangi 1. Nah, sama. Ini juga pakai saudara kecil ya. 5 dikurang 1, tidak cukup. Tutup 5 dulu, buka saudara kecil 1, yaitu 4. Dibaca 45. Ini kalau anaknya sudah masuk ke jurus 2, enggak apa-apa. Karena 5 dikurang 1 itu jurus 2. Tapi kalau anaknya misal belum sampai di jurus 2, ada materi itu pastikan. Kita bisa pakai logika dulu, nggak apa-apa Kak. Jadi nggak menjelaskan mengenai saudara-saudaranya tadi, enggak. 5 ya, 9 dikali 5 buka 5, kurang 1. Tidak bisa. Misal kita punya permen 5, dimakan 1 tinggal berapa? Oh ya tinggal 4. Udah tinggal dibaca 45. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi untuk mengurangi 5 kali 1 itu ada di jurus 2, tapi karena perkalian 9 ini ada di awal materi, which is itu belum dapat jurus 2 kayaknya, sudah ada perkalian 9 di buku. Maka dari itu kita pakai cara yang tadi. Biar apa? Biar anak-anak nggak bingung, karena perkalian 9 juga masuk di jurus 2, tapi mereka sudah dapat di awal. Jadi kita bisa pakai logika dulu kayak tadi ya, boleh. Misal ada 5 permen, 5 buku, 5 pensil, kalau diambil 1 tinggal berapa? Nah kayak gitu-gitu. Oke, terpahami ya untuk perkalian 9 ya. Sekarang perkalian 5. Perkalian 5 itu pakai 2 teman-teman. Ini nanti akan lebih panjang sedikit, tapi sebenarnya mudah pemahamannya. Cuman penjelasannya agak panjang. 2 tangan kita, tangan kanan itu hanya jempol saja, ya. Jempol ini nanti tugasnya akan buka tutup, begitu seterusnya. Dan dia hanya berani membuka atau berani terbuka itu di angka ganjil. Ketika kita menyebutkan angka ganjil, 1, kalau 2 berarti dia tutup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, terpahami ya. Jempol tugasnya begitu, dia akan buka tutup dan hanya buka di angka ganjil. Sedangkan tangan kiri, kita akan buka dari 10, 20, 30, 40, 50. Terakhirnya 50 ya. Dan di tangan kiri,
hanya bisa terbuka saja, nggak bisa nutup lagi teman-teman. Jadi nambah-nambah terus dia. Bukan yang 10 tutup, 20 tutup, 30 tutup, tidak. Tapi nambah terus 10, 20, 30, 40, 50. Begitu ya. Terus dia hanya kebuka di angka genap yang kita ucapkan. Contoh, 1. Nah, kita ini ya, kita mulai dari awal sampai 10 ya. Kan 5-nya 5 kali 1 sampai 5 kali 10. Begitu ya. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2. Nah, ketika angka 2, yang kiri kebuka, jempolnya nutup. 3, jempolnya buka sendirian. Tapi ini tidak bisa tertutup. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kanan ini hanya jempol saja ya, Kak Rica. Jadi jadi jari-jari 4 ini tidak digunakan. Ya, jadi jempol saja yang akan buka tutup seperti ini. Oke, kita mulai lagi. Hitung sampai 10 ya. Ketika angka ganjil buka jempol, ketika angka genap buka yang kiri. Siap? 1, 2. Jempolnya ditutup ya. Ketika angka genap jempolnya nutup. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika 10 itu hanya 50 saja. Oke. Kak Rica, tangan 4 ini, jari 4 ini tidak muncul ya. Jadi jempol aja. Oke, gitu. Sekarang kita mulai coba hitungannya. 5 kali 1, 5 kali 2, sampai 5 kali 10 ya. Kalau perkalian 5. Kalau tadi kan perkalian 9 kan buka yang lebih kecil. Gitu ya, rumusnya. Sekarang perkalian 5 adalah hitung sebanyak angka yang dikali 5. Berarti 5 kali 2, ya udah hitung sampai 2 doang, stop. 5 kali 4, hitung sampai 4, stop. 5 kali 7, hitung sampai 7, stop. 5 kali 10, hitung sampai 10, stop. Terpahami ya? Oke, kita coba 5 dikali 3. Berarti hitung sampai 3, kemudian stop ya. Mulai dari jempol. 1, 2, 3, stop. 5 kali 3, 15. Kak Rica terbalik jarinya. Jempolnya yang kanan harusnya. Nah, 1. Jempol kanan nih. 2, 3. Nah, jadi 5 kali 3, 15. Coba 5 dikali 4. Hitung sampai 4, stop. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kan angka genap ya, jadi jempol pasti nutup. Oke, jawab 20. 5 dikali 4 sama dengan 20. Lanjut, 5 dikali 7. Kita hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 5 dikali 7 sama dengan 35. Very good. Begitu ya. Bisa Kak Rica? Kita coba lagi. 5 dikali 6. 5 dikali 6. Hitung sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kali 6 sama dengan 30. 5 dikali 9. Hitung sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 45. Terpahami teman-teman? Kak Gufran, Kak Alica, Kak Tia, paham caranya? Iya, jadi kayak zigzag ya, tapi padahal bukan zigzag, dia cuman gonta-ganti buka aja. Cuman ini nggak tutup, jadi kelihatannya kayak zigzag padahal tidak. Gitu ya. Ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Oke? Terpahami ya. Oke, begitu dulu teman-teman untuk perkalian 9 dan perkalian 5. Apakah ada pertanyaan? Boleh kalau mau tanya. Kak Gufran bisa menyesuaikan ini tadi, apakah penjelasan saya terpahami? Perkalian 5 dan 9?
Kak, oke, Kak Gufron kayaknya mau OTW ini. Ya sudah, nggak apa-apa Kak Gufron, dilanjut dulu. Nanti sampai dilihat YouTube-nya ya. Oke, monggo, nggak apa-apa. Iya, Oke, nggak apa-apa. baru selesai itu tadi. Iya, nggak apa-apa Kak Obatnya. Gufron. Yang penting Ya, sudah hadir, alhamdulillah. Baik, monggo, silahkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Perkalian 9 dan perkalian 5. Untuk di FM Basic, itu memang kita cuma dapatnya perkalian 9 dan perkalian 5 saja, karena masih basic. Nanti untuk perkalian yang lain, Kak Narita gimana? Dan pembagiannya bagaimana? Itu ada di training FM Intermediate, di lanjutan lagi. Nah, tapi itu kita bisa dapatkan setelah kita sudah bergabung di ACI, dan sudah mulai mengajar atau bekerja di ACI. Kalau misalnya teman-teman tidak mengajar ya, pokoknya sudah gabung, nanti bisa mengikuti TM lanjutan gitu. Oh ya, kemudian ada satu lagi sih, materi ini materi non jurus ya, tapi materi ini hanya boleh diberikan kepada siswa ketika ada yang menanyakan saja. Contoh, kan ada ya, kita kan mengajar siswa itu kan tidak sama ya. Setiap anak punya kemampuannya masing-masing. Ada yang satu buku selesai 1 bulan, selesai 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kalau misal ada orang tua siswa yang bertanya, Kak, anak saya sudah les di ACI 2 bulan, tapi kok belum bisa ya 2 tambah 3 atau 4 tambah 1. Nah, sedangkan kita tahu, kita kan sudah training ya. 4 tambah 1 itu kan jurus 1 ya, karena nggak cukup jarinya kan. Tutup saudara 1, buka 5, kan begitu. Dan di buku jurus zero, misal anaknya masih jurus zero istimewa ya, udah naik sebenarnya, habis jurus zero sederhana, jurus zero istimewa, terus kan jurus 1. Anaknya posisinya di jurus zero istimewa nih, mau jurus 1, tapi kan namanya orang tua mungkin tidak paham dengan jurus 1 tuh kayak mana gitu. Terus ada soal, misal dia habis les, Dek, gimana coba hitung dulu jarinya, 4 tambah 1 gimana? Belum bisa 4 tambah 1 kalau pakai jari gitu loh, nggak diajarin ta, ya nggak tahu, belum bisa, aku nggak tahu, belum diajarin gitu, namanya anak kan nggak tahu ya. Nah, guru ortunya tanya ke kita, misal, Kak, anak saya udah 2 bulan les di ACI, kok 4 tambah 1 nggak bisa pakai Fingermatic-nya ya. Nah, kayak gitu. Kita bisa jelaskan dulu bahwa kita analisa ya, 4 tambah 1 itu pakai apa? Oh, jurus 1. Bu, iya, 4 tambah 1 itu kalau di buku ACI itu menggunakan jurus 1, yang mana Ananda belum sampai sana, baru mau sampai sana. Nah, kita bisa sampaikan begitu. Tapi kalau misal Ibu mau tetap misal menggunakan Fingermatic atau pakai jari, meskipun belum jurusnya, bisa menggunakan alternatifnya dulu, yaitu hitung manual. Jadi tetap pakai jari tapi hitung manual. Contoh, 4 ditambah 1, berarti dibuka dulu 4, kemudian buka lagi 1 kali, 1, gitu ya. Jadi sama-sama 5 ya, cuman bahasa kita bukan saudara kecil, bukan tutup saudara kecil, buka 5, tidak, tapi buka 4, buka lagi 1 kali, karena 4 tambah 1, yaitu 1. Contoh, 4 ditambah 4, itu juga kok nggak bisa, misal gitu ya. Ibu bisa pakai cara manual dulu sebelum masuk ke jurusnya. Berarti 4, buka lagi 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sama-sama hasilnya 8, cuman bahasa kita pakai manual, bukan pakai bahasa yang saudara kecil. Terpahami ya teman-teman ya? Sama misalkan 5 ditambah 5, itu kan saudara besar ya, malah jauh lagi ya. 5 tambah 5 kan harusnya begini, buka 5, tambah 5, nggak cukup, tutup saudara besar 5, buka 10, itu gampangnya. Tapi karena itu tadi ibunya menanyakan, boleh lagi berarti 5 tambah 5, buka 5, buka lagi 5 kali, 1, 2, 3, 4, karena sudah angka 9, 10-nya kan di kiri, berarti tutup 5. Nah, begitu. Cuman, teman-teman, ini hanya bisa diberikan ketika ada orang tua siswa yang bertanya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, ya sudah kita lanjutkan saja sesuai dengan sistem yang ada di buku. Karena apa? Kalau dari awal kita masukkan dengan cara manual, yang mana tidak ada pertanyaan sebenarnya, cuman kita ajarin aja yang manual tadi, itu akan merubah penghitungan anak-anak ke depannya.
Ketika mereka dapat jurus, mereka nggak akan mau ngerjain pakai jurus karena udah terbiasa buka tadi itu, buka manual. Nah, jadi ini tidak boleh diberikan sembarangan memang. Ini memang hanya untuk alternatif saja. Ketika ada satu kasus yang mana ortusis bertanya, kan gitu. Namanya ortu ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai ortu kan kita pasti juga akan kepo ya, kadang ya. Ada kamu udah 2 bulan kok 4 tambah 3 aja nggak bisa sih? 5 kurangnya 3 aja kok nggak bisa? Nah, kadang kita bertanya ke gurunya, ke tentornya. Nah, kalau ada pertanyaan begitu, baru boleh kita berikan alternatif yang tadi. Cuman Ibu, ketika nanti sudah naik ke jurusnya, ke jurus 1, ke jurus 2, Ananda harus sudah mulai belajar sesuai dengan jurus yang diajarkan. Gitu teman-teman ya. Jadi tidak boleh pakai yang ini tadi, misal 3 tambah 3 ya, buka lagi 3 kali. 1, 2, 3. Nanti kalau dia sudah masuk jurus 1, ya harus pakai cara jurus 1. Saudaranya ditutup, buka 5. Harus begitu teman-teman. Karena itu tadi hanya untuk menjawab pertanyaan ortunya saja. Jadi bukan untuk permanen ya, bukan untuk hitungan permanen. Terpahami ya? Nah, jadi ini sebenarnya tidak diberikan di kelas, jurus ini tidak diberikan di kelas, jurus ini hanya solusi bagi ortu-ortu yang mungkin suatu saat bertanya ke teman-teman ketika di AJI. Kan nggak mungkin kita jawab, iya Bu, saya nggak bisa ngajarin, soalnya memang belum belum sampai ke sana anaknya, kan nggak gitu ya. Jadi kayak nggak ada solusi dong gitu. Padahal 3 tambah 3 doang, 5 kurang 2 aja kan gitu. Nah, jadi pakai yang tadi. Ada Bu alternatifnya, sementara pakai manual dulu. Tapi kalau nanti adik sudah naik ke jurus yang dimaksud, sudah harus belajar sesuai dengan jurusnya, sesuai dengan yang diajarkan oleh tentornya di tempat les. Begitu ya teman-teman. Udah, begitu saja untuk hari ini. Gitu, perkalian 9, perkalian 5, sama cara manual tadi. Alternatif lain lah. Adakah pertanyaan Kak Tia dan Kak Rica? Tidak harus bertanya jurus ya, bertanya apapun boleh tentang Aci. Asal Kak, jangan tanya politik. Iya, Kak mau Lizzie. tanya, itu Mm-mm. kemarin kan waktu saya magang offline di pusat, Mm-mm. ternyata mau ngajar apa namanya Kingdomatics itu kita ada 10 kali magang dulu ngelihat cara tentor seniornya untuk ngajar. Nah, kalau misal dalam 10 kali pertemuan tatap muka itu tadi, kita masih perlu belajar lagi nih. Itu berarti belum di belum bisa kita ngajar pinjam FM ya. Oh, jadi begini. Kalau sudah magang, namanya magang itu kan latihan ya, masih latihan prakteknya ya. Jadi ya nggak masalah kalau kakak-kakak masih belum maksimal gitu. Cuman tetap harus jalan terus dan harus dipelajari. Habis magang nanti ada ujian akreditasi. Itu juga tetap kakak-kakak kan belajar ya, harus menang begitu. Karena saat akreditasi atau saat ujian akan diuji 3 materi, yaitu materi Kahoot ujiannya ya, Kahoot, micro teaching yang mengajar secara singkat itu, sama mencongak. Jadi nanti penguji akan memberikan soal, teman-teman harus berhitung dengan cepat kemudian dijawab. Entah menjawabnya langsung atau ditulis di kertas dulu, saya kurang paham. Yang pasti 3 materi itu untuk ujian. Nah, terus kalau ditanya, kan belum maksimal saya Kak magangnya, gimana dong ngajarnya gitu ya. Teman-teman ngajarnya sambil jalan, sambil belajar. Karena kita belajar lebih ampuh itu justru saat ada siswanya. Benar nggak? Kalau sekarang belum ada siswa, kita mungkin belajar kebanyakan ngawang ya. Alah apa sih udah paham aku ini mah, udah paham gitu. Tapi ketika ada siswa, kita harus praktek mulai dari yang paling mudah. 1 tambah 2, 3 tambah 3, itu kan mudah ya. Tapi harus praktek itu, dan harus sering. Itu yang bikin kita lebih mahir. Dan kakak-kakak jangan khawatir, aku belum maksimal kak, aku belum bisa untuk ngajar. Nggak masalah. Karena apa? Karena training kita kan benar 6 kali ya. 6 kali, 5 kali sama saya untuk jurus. Itu juga paling 1 jam. 1 kali 5, 5 jam doang kita ketemu ya di forum. Terus kakak-kakak harus belajar lagi di rumah, mempelajari sendiri untuk lebih maksimal pendalamannya. Dulu zaman saya saat COVID ya, saya itu tapi waktu itu COVID-nya masih belum parah ya. Ya masih bisa lah untuk ketemu tapi nggak boleh rapat-rapat gitu loh, apa ya, jaga jarak. Nah gitu. Dulu saya training itu teman-teman 2 minggu berturut-turut.
berarti 14 harian. Training saya datang ke pusat, ke kantor ACI pusat, itu jamnya juga nggak 1 jam, misal dari jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, itu kan lebih dari 1 jam ya, bahkan 2-3 jam. Dan itu dijelaskan sampai kita paham. Karena Fingermatic ini materi baru bagi saya pulang dari ACI di jalan, itu udah lupa. Padahal saya belajar 3 sampai 4 jam di situ sama teman-teman. Ada trainer juga yang ngajarin. Saya bertanya banyak hal juga sampai paham. Paham memang. Tapi pas saya naik motor sampai rumah, udah lupa tadi jurus 5 tuh apa ya jurus 5. Saya nggak sedetail yang sekarang gitu. Kalau hari ini kan kalau teman-teman yang saat ini kan saya bantu rangkum ya. Jurus 5 itu teman-teman analisanya tuh huruf angka-angkanya tuh cuma ini. Nggak banyak, nggak semua bisa pakai jurus 5. Dulu nggak ada yang ngasih tahu kakak-kakak. Jadi kayak jurus 5 definisinya cuma ini. Untuk angka-angkanya kita menganalisa sendiri. Oh ini nggak bisa jurus 5 nih. Oh ini harus jurus ini gitu. Gimana saya nggak puyeng ya? Di jalan udah sambil nyetir nggak tahulah jurus 5 apalah tadi itu maksudnya gitu. Dan saya baru bisa memahami jurus 0 sampai jurus 6 itu ketika saya sudah mengajar, sudah punya siswa. Karena kan diulang-ulang terus ya, dibolan-baleni sambil ngajar sambil belajar, sambil ngajar sambil mencongak. Dan saya baru bisa menguasai itu setengah tahun. 6 bulan saya baru bisa menguasai sampai jurus 6. Kalau kakak-kakak bisa menguasai kurang dari 6 bulan, saya acungi jempol. Berarti jauh lebih baik ya dari saya yang dulu gitu. Maka dari itu, kalau misal dirasa, kak aku magang ini kayaknya belum maksimal deh. TM5 udah mau habis, ibaratnya gitu ya. Training udah mau selesai, kok aku belum paham-paham. Nggak masalah kak, karena ya memang begitu, harus pelan-pelan gitu. Makin kita punya siswa dan sering praktek, insya Allah makin mudah untuk pahamnya. Tapi di rumah juga harus dibekali, jangan sampai di kelas kita jadi kayak kakak belum belajar yang itu deh, maaf ya. Nah kan nggak mungkin ya kita jawab begitu ya. Jadi kalau misal ada kesulitan kita bisa minta bantuan ke guru yang senior. Kak, mohon maaf saya ini belum belum paham banget gitu. Kasih siswa-siswa yang agak kecil aja kak, yang bisa saya bantu. Misal jurus 0, jurus 1. Jadi kita nggak terlihat tidak siap gitu ya di kelas. Saya dulu juga begitu nego, minta ke kakak senior. Ya mungkin alhamdulillah kakak senior paham ya, karena kita masih magang ya. Jadi dikasih Kak Narita yang anak-anak kecil aja nggak apa-apa, nanti yang anak-anak besarnya sama saya. Tapi Kak Narita lihat gimana saya ngajarnya, gimana saya koreksi, gimana saya kasih soal mencongak dan sebagainya. Itu sih Kak Rica. Itu ya, jadi tetap harus mempelajari memang semuanya juga harus tetap berjalan gimana lagi ya. Sudah magang berapa kali berarti Kak Rica di sana? 5. Oh, di sana masih 2 kali. 2 kali. Dari berapa kali yang diinfokan? Di 22 TM. Iya benar, 22 TM. Ya, insya Allah nanti lambat laun akan bisa mengikuti ya Kak Rica ya, gitu. Kalau Kak Tia berarti nantinya akan kelas online ya? Betul. Oh iya benar, Kak Tia nanti sama saya berarti. Jadi kalau yang guru-guru offline itu nanti iya magangnya kan offline ya. Kalau yang online nanti ketemu sama saya lagi. Tapi magangnya juga lebih singkat daripada yang offline. Jadi cuman saya jelaskan bagaimana cara kita ngajar kelas online dari awal sampai akhir untuk TM1-nya. Kemudian TM2-nya praktek micro teaching. Nah, jadi langsung praktek gitu. Cuman saya nanti berikan Kak Tia, jurus sekian, tolong dipelajari dan dipahami, karena nanti micro teachingnya kakak harus menjelaskan jurus tersebut. Nah, kayak gitu aja. Lebih simpel memang kalau yang di online. Karena ya online juga medianya juga lebih simpel ya, durasi juga lebih sedikit. Online itu 30 menit kalau satu anak, semi private. Tapi kalau private 40 menit. Jadi ngajarnya ya cuma kayak gini nih, Kak. Nah, kalau offline yang diajar itu kayak di kelas di sekolah. Jadi berlevel-level, ada anak yang level 1, level 2, level 4 ya Kak Rica ya. Macem-macem. Jadi kita harus lebih multitasking gitu. Cuman enaknya kalau di online kadang bisa bikin kita jenuh ya, karena kita ngadep ke laptop atau ke HP terus. Kalau di offline kita bisa sumringah karena yang kita temui itu real anak-anaknya gitu. Kadang mereka juga suka bercanda, kadang kita nyanyi bareng gitu-gitu. Kalau di online kan ya udah begini doang ya 30 menit ya. Pasti ada juga ice breaking,
ada juga kita ngobrol biar nggak jenuh. Cuman ya itu tadi. Maka dari itu kelas offline itu lebih lama waktunya, 1 jam. Lesnya anak-anak itu 1 jam. Kalau kelas online, satu anak 30 menit aja. Gitu. Itu dulu ya teman-teman. Adakah pertanyaan lanjutan? Atau mungkin belum terfikirkan? Itu Kak mau tanya lagi, berarti kalau misalnya kita ngajar online offline itu Suaranya di mute Kak. bentar. Nah, ini Kak, itu kalau misalnya kita ngajar offline di tempat begitu, berarti kita itu dapatnya siswa yang baru gitu ya, bukan yang handover dari misalnya udah ini anak udah jalan 3 level 3 gitu. Kalau saya dulu ya apa adanya siswa di situ, Kak, gitu. Jadi ada anak-anak yang level 3 ya ada di situ, level 4 ada di situ. Cuman itu tadi kita bisa minta bantuan ke tentor yang senior dulu sampai kita paham untuk adaptasinya gitu. Jadi nggak langsung dilepas gitu enggak kok. Kan juga yang senior juga pasti tahu anak-anak magang yang baru magang, baru ngajar juga belum maksimal gitu. Nanti Kakak juga bisa request misal, "Kak, tolong bantuin saya belum bisa," daripada kita kelihatan nggak profesional ya sebagai tentor gitu, jadi minta bantuan nggak apa-apa. Cuman kalau ada anak-anak baru biasanya memang diprioritaskan untuk yang guru baru gitu. Jadi yang sudah bisa handle ya, oh juru zero mah gampang, mencongak, opening, tepuk-tepuk gitu. Ada lagi Kak Rica? Pertanyaan? Udah itu aja Kak, makasih. Sama-sama. Berarti Kak Rica nantinya akan mengajar di pusat ya? Oh, kalau saya kan area Oke. Krian mungkin magangnya di area Krian. Di pusat itu untuk training manajemennya aja. Oke. Oh iya, Kak Rica Krian mana ya? Krian saya Krian daerah Sidoarjo. Kalau terdekat di tempat saya itu yang Puri Bagus. Oh, Puri Bagus. Iya, ada Ada. juga Sidoarjo. Ada ajinya. Oke, berarti antara Sidoarjo sama yang Puri apa? Puri Puri. Bagus, perumahan Puri Oh, Bagus. oke, baik. Itu dekat dari rumah kakak ya? Iya, lumayan Hmm, dekat. oke, oke. Baik, baik. Terima kasih ya, Kak Rica. Terima Baik, untuk Kak kasih. Tia, adakah pertanyaan? Oke, baik. Kalau gitu, insya Allah sudah paham ya teman-teman ya. Dan deadline hari ini jam 6 sore untuk pengumpulan semua skor Kahoot dan tugas yang ada di Google Drive, mulai dari perkenalan, video perkenalan, sampai semua rangkuman dan soal-soal hari ini jam 6 sore ya. Karena nanti akan dicek sama tim pusat biasanya begitu. Oke, baik itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan selama saya menemani teman-teman dari TM1 sampai TM5. Untuk selebihnya nanti saya sampaikan di grup untuk tugas-tugasnya juga sama deadline-nya juga. Begitu ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di lain kesempatan. Untuk info TM6-nya nanti akan bisa di grup sama admin ya. Jadi teman-teman standby dulu di grup, jangan keluar dari grup gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama kakak.